menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, oh layakni semua
sore menjelang malam ini Tuhan, tidak ada kata yang lain yang paling indah selain kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Walaupun dalam keadaan kondisi cuaca yang saat ini sementara hujan Tuhan, tapi kami percaya bahwa hujan ini tidak bisa membatasi kasih karunia-Mu Tuhan. Hujan tidak bisa membatasi kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang dan berkata Engkau adalah Allah Tuhan. Kami datang berkata Engkau adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Sungguh besar setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa, amin, sungguh kepadamu, oh, sebab Kaulah yang kudus, lagi-lagi katakan layaklah segala bangsa, haleluya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, haleluya, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus adalah Raja, kami sangat bersyukur berterima kasih kepada-Mu atas semua anugerah, kebaikan, pertolongan yang sempurna yang Kau menyatakan bagi kami Tuhan. Dimanapun Kau masih vision boleh ada di tempat ini, sore menjelang malam ini, kami di tempat ini tempat biasa kami memberitakan Injil Tuhan, dan ini merupakan perdana di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, ada pujian penyembahan dinaikkan kepada-Mu, ada doa, ada kebenaran firman Allah. Kami percaya pasti akan terjadi lawatan Tuhan. Kami percaya di tempat ini ada berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, dari pemulung pertengahan sampai selesai ibadah KKR, di jalan-jalanan yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, pimpin pujian, main musik, pembawa doa, yang akan menjadi saksi-Mu kebenaran firman Allah yang disampaikan. Kami percaya semua kami penuh dengan pengurapan Tuhan, sehingga janji Tuhan diberitakan di tempat ini dan mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan saat ini ya Bapa, jika ada pengaruh pekerjaan daripada kuasa kegelapan, roh yang coba mengintimidasi pekerjaan iblis, bahkan dukun-dukun, santet-santet yang coba menghalaukan kami, yang coba mencegah kami, kami percaya tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Sebab itu bentuk apapun pekerjaan kuasa kegelapan, kami taklukkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Yesus yang berkuasa, kami percaya kuasa kemenangan akan tetap terus menjadi bagian kami. Semua kami di dalam tugas pelayanan ini, biar Tuhan cover kami, bentengi kami, keluarga kami, sanak saudara kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya, yang tidak menerima Yesus menerima Yesus. Karena kami percaya di tempat ini akan terjadi lawatan Tuhan. Kami siap untuk memberi yang terbaik bagi-Mu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syukur kami, ini yang menjadi harapan kami, yang boleh kami bawa letakkan, persembahkan hanya kepada Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah siang dan malam. Kami siap bergirang, kami siap berglori hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami akan muliakan, tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya.
ada sukacita. Ekspresi orang bersukacita ada senyum. Coba lihat samping kiri samping kanan saudara, kasih senyum dulu ya. Pasti capek dari sore sampai malam ini, dan hujan masih ada sedikit-sedikit aja sebenarnya ya. Makanya saya katakan dari sore sampai malam ini hujan tak berhenti, tetap ada. Karena apa? Karena dari tadi kita nggak minta Tuhan hentikan hujan ini ya. Biasanya saya pimpin pelayanan KKR waktu di Malalayang minta doa, nyata mujizat Tuhan. Tapi malam ini nggak minta saudara. Kenapa saudara? Ya, ada alasan. Karena orang mampu bertahan di saat ada cuaca ekstrim seperti ini, termasuk mereka yang mau didoakan. Itu adalah merupakan orang-orang yang memang kerinduannya dilawat oleh Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya amin lagi jalan-jalan di mana nih saudara? Di situ kan. Amin. Haleluya. Jam musik. Hari ini juga Ibu Ketum, ya, Ibu Pendeta Inneke Mumu STH dikaruniakan satu usia lagi, sehingga bagi pendeta teman rekan sepelayanan bahkan tim Kopasius Mission, orang bersyukur. Amin. Karena yang pastinya di tahun 2024 ini adalah merupakan momen yang tidak akan terlupakan, ulang tahun Ibu Ketum, dan kita memulai awal pelayanan penginjilan di tahun 2024 ini. Boleh tepuk tangan? Dan itu 2025, 26, 27 kita akan tetap terang, kita akan tetap ingat. Amin. Ya, ada pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Dan satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kenapa saya nyanyikan lagu ini? Ada dasar. Tahun kemarin tentunya banyak tantangan, masalah, pergumulan, silih berganti kita dapatkan. Tahun kemarin bisa juga kita diperbuat berhasil oleh Tuhan. Tahun kemarin juga atau tahun 2023 banyak kegagalan yang kita alami. Dan ketika kita masuk di tahun 2024 ini saudara, perhatikan saudara, bahwa tahun 2024 ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pembicara-pembicara menyampaikan tentang banyak hal yang nanti akan terjadi. Tapi itu juga masih bagian dari ramalan. Karena kehidupan kita nggak tahu kita akan alami atau tidak. Bisa saja selesai berkhotbah, bisa saja menyampaikan firman Tuhan, bisa saja kita pulang, kita nggak sampai besok mati saudara. Karena kehidupan manusia, ya. Tapi kehidupan ini nggak bisa ada yang menentukan saudara. Nggak ada yang tahu. Berbicara tentang kematian dalam Alkitab memang ditulis, tetapi waktu dan tanggal itu masih misteri bagi kita, bagi saya dan saudara. Mas saudara yang sih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa tahun 2024 ini banyak pendeta hamba-hamba Tuhan yang selalu menyampaikan tahun rahmat Tuhan, tahun berkati, tahun berkat yang luar biasa, berkat melimpah, pasti ada buat berhasil oleh Tuhan. Saya mau katakan itu cuma harapan, itu cuma doa, tetapi biasanya apa yang kita doakan belum tentu seperti apa yang menjadi harapan Tuhan terhadap saya dan saudara. Bisa Anda mengalami kegagalan di tahun 2023, ketika masuk di tahun 2024 ini Anda akan mengalami namanya keberhasilan. Amin. Tapi sebaliknya bisa juga Anda berhasil di tahun 2023, tetapi masuk di tahun 2024 ini Anda bisa mengalami namanya pergumulan, Anda bisa mengalami namanya tantangan, asal Anda bisa disakiti. Nah saudara-saudara yang sesama Tuhan, ada sebagian firman Tuhan yang saya coba baca untuk kita semua, yang sangat memberkati pribadi saya, dan percaya ketika Anda bisa menyimak pembacaan firman Tuhan ini, maka saya percaya kita diberkati. Dalam kitab Injil Lukas pasalnya 8 ayat 22 dan seterusnya, firman Allah saya bacakan untuk kita semua.
Ya, firman Allah berkata begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Segonyong-gonyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadap angin dan air mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Dan saudara yang saya sedalam Tuhan, dalam pembacaan ini, ketika Yesus menyuruh muridnya bersama-sama dengan dia naik ke perahu. Kalau ini logika manusia, kalau murid-muridnya tahu bahwa di tengah danau mereka akan mengalami sebuah goncangan seperti apa yang di dalam firman Allah katakan, mereka takut. Ketika mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi badai, mereka akan menghadapi gelombang, mereka akan menghadapi bahaya, pasti di antara murid pada waktu itu akan berkata, guru, kita nggak boleh. Aduh, kalau begini nggak bisa, nggak bisa. Ya, kita takut. Ya, nah saudara yang saya dalam Tuhan, tapi di sini saya mau katakan, murid-murid tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan, Yesus tahu nggak mereka akan mengalami namanya tantangan seperti itu atau badai dan gelombang? Yesus tahu karena dia maha tahu, saudara. Tapi saya mau katakan satu hal yang saya mau bilang, bahwa bersama dengan Yesus itu ada jalan keluar. Amin. Jadi ketika kita ada di tahun 2024 ini, saudara, tantangan boleh datang, kita tidak tahu ke depan. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Desember, kita tidak tahu. Kita masih sementara, ibaratnya kita sementara di perahu dan sementara berdayung, saudara. Kita masih di tahun yang baru ini, saudara. Kalau kita sebagai pengusaha sementara berusaha, sebagai pedagang sementara berdagang, sebagai sopir sementara membawa kendaraan, sebagai pengicil sementara mengicil, atau apapun bentuk profesi kita, apapun pekerjaan kita sementara bekerja, saudara. Tapi kita nggak tahu hari ke depan apa yang akan kita alami. Tapi saya mau katakan, saudara, mereka murid-murid khususnya, mereka boleh melihat pertolongan yang dari Tuhan. Karena apa? Yesus ada bersama di dalam perahu itu, saudara. Saya mau katakan di tahun 2024 ini, jangan Anda mengharapkan Anda kuat, Anda hebat, Anda benar, Anda berjalan sendiri. Jangan pernah berjalan sendiri. Tapi saya mau katakan, dimanapun Anda pergi dan berada, hadirkan Yesus tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita berjalan dengan Yesus, saudara, keluarga aman, ya, suami istri aman, nggak akan ada takut lagi berbicara tentang perceraian, nggak akan ada lagi tentang berbicara nama selingkuh, saudara. Tapi kalau ada Yesus, ada keamanan, ada yang akan selalu mengingatkan kepada kita agar supaya kita tidak terjatuh. Amin. Dalam beberapa waktu yang lalu, saudara, ya, beberapa hari lalu, saudara, saya melihat saudara di media sosial, saudara, di mana pers dari Polres Boltim menyampaikan terjadi ada pembunuhan, saudara, pembunuhan berencana, saudara, yang siksa Tuhan. Saya berpikir tentang sesuatu hal yang memang kita bilang, Tuhan, cuma karena ingin jadi kaya, atau cuma karena mungkin ada utang, mau bayar utang yang ada doi, membunuh tuh anak yang memang gak tahu kasih apa-apa. Ketika saya melihat video itu, saudara, geram, saudara saya. Oh Tuhan, jangan kasih terjadi kepada keluarga. Oh Tuhan, jauhkan semuanya itu. Karena dia pakai kesaksian, dia bilang tuh ibu ini, dia kasih lapor tuh anak 8 tahun, kau dia sebalik belakang, dia tidur di tanah, saudara. Oh batarnya bapaknya bunda tuh anak, saudara, yang siksa Tuhan. Oh dia mulai potong tuh leher. Oh haleluya. Saya mau katakan, kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Itu tidak pernah dipikirkan. Itu tidak pernah diminta oleh keluarga. Itu tidak pernah tahu oleh anak yang menjadi korban, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, itu bisa mengancam hidup saya.
itu bisa mengancam hidup Anda. Tetapi kalau ada dalam perjalanan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, ada Yesus yang kita libatkan, saudara, saya percaya Yesus mampu memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Yesus mampu memberi jalan keluar. Begitu juga bukan hanya mengundang Yesus dalam perjalanan, tetapi kalimat yang disampaikan Yesus bahwa harus ada kepercayaan penuh. Jadi kalau kita mau mengundang Yesus, Yesus ada bersama dengan kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita. Percaya sungguh bersama dengan Yesus ada mujizat. Amin. Percaya. Nah, saya percaya di momen yang sangat spesial ini, ketum yang ada itu pendeta ini ke pengadilan umum istighfar. Saya percaya bahwa di usia yang baru yang Tuhan boleh beri, saya percaya ada rencana yang indah, yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan kepada ibu ketum kita. Amin. Oleh sebab itu di akhir khotbah ini, saudara, saya mau mengundang ibu ketum ya, bersama dengan orang semua ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Orang akan mendoakan ibu pendeta Ineke Mumu STH supaya dia tetap terus semakin diberkati oleh Tuhan bersama dengan Pak Ketum yang ada, agar supaya hari lepas hari dalam tugas pelayanan kita, baik di jemaat maupun dalam pelayanan-pelayanan penyicilan jalanan KKRT Musim Kopassus yang ada, diberkati terus oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena di mana? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang Bu Pendeta, Pak Pendeta yang ada, ya Bu Ketum dan Pak Ketum yang ada. Kami tim ya hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang menjadi pembicara ini. Mari kita akan mendoakan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan.